Puji nama Tuhan, Shalom. Kita bertemu lagi dalam ibadah online kita, tetap terkoneksi dengan Tuhan, tetap terkoneksi dengan gereja, sehingga kita tetap punya kekuatan yang luar biasa. Puji Tuhan. Terima kasih buat kepercayaan yang terus diberikan dalam hidup saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati Bapak, Ibu Gembala Sidang, dan semua pelayan-pelayan Tuhan di GBI, Sport Center, Court, Harapan Indah. Puji Tuhan. Yuk kita akan lihat kebenaran firman Tuhan saat ini dan kita akan melihatnya di dalam Efesus pasalnya yang ke-6. Efesus pasal ke-6 kita akan membaca ayatnya yang ke-12. Efesus pasal 6 ayat 12. Demikian firman Tuhan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ada beberapa hal yang harus kita mengerti di ayat ini. Yang pertama, hidup ini adalah perjuangan, saudara. Selama kita tinggal di dalam dunia, maka perjuangan itu harus kita lakukan dalam hidup kita. Yang kedua, firman Tuhan memberitahu kepada kita bahwa perjuangan kita selama kita ada di dalam dunia ini adalah melawan segala sesuatu yang jahat yang tidak terlihat dengan mata jasmani kita. Ibarat kalau kita harus bertempur, ibarat kita harus berperang, musuh yang ada dalam hidup kita tuh nggak kelihatan, saudara. Di sini dikatakan ada pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap ini, roh-roh jahat di udara. Ada beberapa penafsiran yang mengatakan bahwa ini adalah tingkatan dari kuasa kegelapan yang sedang bekerja di dalam dunia ini, saudara. Tapi apapun itu, saudara, yang pasti musuh kita nggak kelihatan. Dan perjuangan kita berat karena ini, musuhnya nggak kelihatan, saudara. Pada awal-awal bulan Februari mungkin, kita ini ditakutkan atau dunia ini ditakutkan dengan munculnya virus corona, saudara. COVID-19. Begitu menakutkan, saudara. Karena penyebarannya itu begitu cepat, saudara. Nggak pandang suku, nggak pandang agama, nggak pandang apapun. Siapapun bisa terkena dan tidak ada yang kebal terhadap virus ini. Dan yang terkena bukan hanya mereka yang ada di satu tempat di mana virus itu muncul, tapi sudah ada sampai ke seluruh dunia. Saudara. Itu sesuatu yang menakutkan. Saudara. Mungkin saudara berkata, tapi virus itu kelihatan, Pak. Iya, kalau kita pakai alat-alat khusus untuk bisa melihat virus itu. Tetapi secara mata jasmani kita nih, kasat mata kita nih, nggak kelihatan, saudara. Ada yang bilang ukurannya 400 sampai 500 mikro apa gitu, saudara. Ada lagi yang bilang bukan. Ada yang bilang cuma 0,124 mikro sekian, saudara. Ya pasti tanpa alat yang khusus kita nggak bisa lihat. Dan saya mau katakan bahwa firman Tuhan sudah memberitahu kepada kita akan hal ini. Bahkan dia nggak berhenti sampai di situ. Efek daripada virus itu semakin berkembang. Bukan cuma semakin banyak orang yang terkena menjadi positif akan virus itu. Tapi dampaknya itu kena ke berbagai macam aspek, saudara. Yang mungkin juga saudara yang sedang mendengarkan firman ini juga sedang terkena dampak dari virus itu, saudara. Akibat dari virus itu. Bisnis, usaha, pekerjaan, gereja, pelayanan, semua terdampak. Saudara. Dan ini juga hal-hal yang tidak bisa kita lihat secara mata jasmani. Bahkan di tengah-tengah keadaan ini, saudara, banyak orang yang menjadi takut, bingung, bimbang, stres, saudara.
menghadapi segala sesuatu. Ada yang harus tetap memperkerjakan karyawannya yang cukup banyak. Ada yang harus memulangkannya. Ada yang masih berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk karyawan. Ada yang sudah maaf harus memotong gaji, memotong THR, atau mungkin THR juga nggak ada. Semuanya kan bingung bagaimana caranya berusaha. Yang buka toko di mal-mal, sementara mal-mal itu tutup. Kalaupun ada yang buka, tidak ada satu orang pun yang datang ke mal itu. Saya pernah melihat sebuah tayangan dari seseorang yang menayangkan keadaan di sebuah mal. Saya nggak sebut malnya, sudah. Gak ada orang, sepi. Dan saya mendengar beberapa pengusaha yang juga coba untuk meminta kebijaksanaan dari mal untuk bagaimana caranya mengatasi ini semua. Semuanya kena, saudara. Dan bukankah ini sesuatu yang tidak terlihat, saudara? Menyerangnya itu tidak terlihat. Kita nggak pernah menyangka kita ada dalam satu keadaan seperti ini, saudara. Bahkan ketika kita harus ada di rumah, saudara. Itu juga kuasa-kuasa kegelapan itu coba menyerang. Bukan hanya kita bersyukur, kita bisa kumpul-kumpulnya, punya banyak waktu, suami sama istri, istri sama suami, orang tua sama anak, semua kumpul. Enggak. Tapi ada banyak konflik yang juga muncul di saat itu, saudara. Yang tadinya istri ketemu suami atau suami ketemu istri hanya mungkin 1 hari 5 jam. Karena jam 6 sudah harus berangkat kerja. Nanti pulang jam 6 sore, sampai di rumah dia berkumpul dengan keluarga. Jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, 5 jam dia tidur lagi. Habis tidur jam 5 bangun, jam 6 siap-siap berangkat kerja lagi. Yang tadinya cuma ketemu 5 jam. Tapi sekarang mungkin dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam, harus 12 sampai 15 jam ketemu. Dan saya percaya ada banyak hal yang jadi terlihat. Mungkin suami jadi ngelihat, oh ternyata keseharian istriku di rumah tuh seperti ini. Ada yang positifnya, tapi ada juga yang negatifnya. Sama, istri juga yang tadinya ketemu suami cuma 5 jam, jadi ngelihat, oh ternyata suamiku nih main handphone melulu kerjaannya. Nggak pernah peduli gitu. Entah-entah nggak kerja, oh suamiku main game terus kerjaannya gitu. Bukannya main sama anaknya, tapi main game terus. Orang tua, seorang ibu yang cuma nanya sama anak, udah bikin PR belum? Udah belajar belum? Udah cukup sampai di situ. Tapi dengan keadaan seperti ini, maka seorang ibu harus menemani anak untuk belajar. Dan mungkin dia baru tahu kalau anaknya ini daya tangkapnya kurang. Ketika dia ajarin sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali nggak ngerti-ngerti, maka emosinya mulai kepancing dan dia mulai mengeluarkan kata-kata kasar kepada anak. Anak yang tadinya ngelihat mamanya baik, jadi berubah. Kok mama sekarang gini? Kok mama galak ya? Kok mama kasar ya? Semua jadi terlihat. Dan bukankah itu konflik-konflik baru yang juga bisa muncul tanpa kita duga? Tapi luar biasanya firman Tuhan sudah memberitahu kepada kita bahwa akan ada musuh yang tidak terlihat dan kita harus melawannya. Karena musuh itu bukan melawan darah dan daging, nggak bisa, nggak kelihatan. Dan bagaimana caranya untuk kita bisa menghadapi musuh yang nggak kelihatan? Tentunya sulit, saudara. Tapi begitu luar biasanya firman Tuhan kepada kita juga memberitahu bagaimana cara kita untuk melawan musuh-musuh yang tidak terlihat. Untuk melawan keadaan-keadaan yang tidak terduga yang seringkali bisa terjadi dalam hidup kita. Yang membuat kita sampai terkaget-kaget ketika kita harus menghadapi itu semua. Coba kita lihat ayatnya yang ke-13. Ini cara untuk kita bisa menghadapi musuh yang tidak terlihat. Ini cara untuk kita bisa menghadapi segala situasi dan kondisi yang sedang terjadi di hari-hari ini. Ayat 13. Untuk melawan itu semua, ayat 13 katakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Saudara perhatikan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Perhatikan kata senjata Allah. Jadi untuk melawan musuh yang tidak terlihat, kita harus memakai seluruh perlengkapan senjata Allah dan bukan senjata kita manusia. Nggak bisa.
Senjata kita manusia apa sih? Pisau, celurit, pistol, basoka mungkin gitu. Gak bisa. Karena kita mau tembak kemana arahnya? Orang musuhnya gak kelihatan. Dan firman Tuhan kasih tahu, ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Bahkan untuk kita disuruh mengambil, memakai seluruh perlengkapan senjata Allah sampai 2 kali. Coba saudara perhatikan ayat yang ke-11. Kita mundur sedikit ke ayat 11. Di sana firman Tuhan katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. 2 kali sampai disuruh. Pakai perlengkapan senjatanya Allah. Ayat selanjutnya, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Saudara perhatikan dengan baik, kalau kita pakai seluruh perlengkapan senjata Allah, maka kita akan bisa mengadakan perlawanan kepada musuh yang tidak terlihat. Kalau kita ngelawan musuh yang tidak terlihat, hanya ada 2 kemungkinan. Kita bertahan. Kita bisa menahan serangan musuh. Dan yang kedua, kita bisa meraih kemenangan. Tapi kalau kita tidak pakai perlengkapan senjatanya Allah, kita nggak bisa ngelawan. Dan ada 2 kemungkinan kalau kita nggak bisa ngelawan. 1, kabur. Yang kedua, kalah. Tanpa perlengkapan senjata Allah, kita nggak bisa menghadapi situasi dan kondisi yang sedang terjadi ini. Nggak bisa, saudara. Apa itu perlengkapan senjata Allah? Kita lihat ayat selanjutnya. Ayat yang ke-14. Jadi berdirilah tegak. Artinya siap menghadapi. Nggak pasrah dengan keadaan. Nggak, ya nasib gue deh, emang gue begini. Enggak. Orang yang mau berjuang, orang yang mau berperang, itu pasti berdiri. Nggak tidur-tiduran. Nggak jongkok, nggak duduk, berdiri. Artinya apa? Siap. Selanjutnya, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Saya tidak akan membahas dan memberitahu kepada saudara satu demi satu dari perlengkapan senjata Allah ini. Tapi secara global, kalau saudara perhatikan baik-baik, dari kita pakai ketopong yang ditaruh di kepala, dari kita pakai baju zirah yang terbuat dari logam yang melindungi bagian dada kita, dari kita pakai perisai, dari kita pakai pedang, dari pakai kasut, pakai ikat pinggang, maka seluruh perlengkapan senjata Allah itu akan melindungi hidup kita dari kepala sampai kaki. Bagian-bagian dalam hidup kita itu dilindungi. Contoh kita pakai ketopong, melindungi bagian kepala, pikiran. Apa yang kita pikirkan di hari-hari ini, saudara? Dengan melihat situasi dan kondisi. Apa yang kita katakan nih, bagian kepala nih. Ada panca indera. Apa yang kita lihat? Apa yang kita katakan? Jangan-jangan yang kita pikirin negatif. Susah nih, bangkrut nih, habis nih gue nih. Kita pikirin itu. Udah gak ada jalan keluar nih. Kita juga ngomong, aduh kayaknya gue memang udah waktunya habis nih. Mungkin kita menyalahkan Tuhan, mungkin kita bersungut-sungut dengan keadaan kita.
Berapa banyak yang maaf saudara, menyalahkan Tuhan dengan keadaan. Dan saya sudah banyak mendengar itu. Ada satu kesaksian, di mana ada seorang bapak sempat kecewa sama Tuhan, karena anaknya harus meninggal karena COVID-19 ini sudah. Orang yang percaya kepada Tuhan, dan dipanggil untuk bersaksi saudara. Dia ngomong, sempat kecewa sama Tuhan, tapi dia menyadari, tuh saudara, sulit ketika itu terjadi dalam hidup kita, sulit. Ada anak Tuhan yang terkena virus ini, saudara tanya sama saya, kok mesti saya ya Pak yang kena? Saya udah pelayan Tuhan, saya udah banyak berbuat sesuatu untuk Tuhan, nggak ngerti. Nah kalau kita pakai perlengkapan senjata Allah, maka pikiran kita itu akan dilindungi. Untuk selalu berkata Tuhan baik. Mulut kita akan kita pakai untuk apa? Memuliakan Tuhan dan bukan untuk bersungut dan menyalahkan Tuhan. Maka nggak bisa dengan perlengkapan senjata manusia, kita harus pakai perlengkapan senjata Allah. Menghadapi musuh yang tidak terlihat, kita harus punya iman. Bahwa Tuhan sanggup jaga lindungi, kalaupun kita sudah terkena dengan virus ini, Tuhan sanggup sembuhkan kita, dan sudah berapa banyak yang sembuh. Dari yang minta bantuan doa kepada saya untuk bisa dalam masa-masa ini, saudara, bisa lewat dan tidak terkena positif. Dari yang kena positif, dari yang bingung cari tempat karena rumah sakit semua penuh, sampai harus ada yang di rumah sakit cari sampai keluar daerah rumah sakitnya, saudara. Sampai yang di tempat isolasi minta didoakan, sampai akhirnya bisa pulang ke rumah tapi terpisah kamar dengan keluarga, sampai yang akhirnya sekarang sudah sama-sama dengan keluarga. Saya cuma bilang itu, bersyukur, ucapkan hal-hal yang positif. Tuhan baik, Tuhan bisa lindungi sehingga kita tidak terkena dengan virus ini, tapi kalaupun Tuhan izinkan terkena, Tuhan juga bisa sembuhkan. Ayub juga terkena loh. Ayub juga kena masalah. Dalam sekejap hartanya habis. Dalam sekejap anaknya meninggal semua. Dalam sekejap dia kena penyakit dalam hidupnya. Dan penyakit yang ada yang mengenai hidup Ayub adalah penyakit yang pada waktu itu adalah penyakit paling menakutkan. Gatal di sekujur tubuhnya, mungkin mirip kusta gitu. Dan itu mungkin pada waktu itu penyakit yang begitu menakutkan dan menjijikkan. Ayub kan kena. Bukan dia nggak kena. Tapi ketika dia bawa hidupnya, dia jaga pikirannya, dia jaga perkataannya, dia jaga hatinya. Untuk tetap berpaut kepada Tuhan. Dia diluputkan, dia diberikan kemenangan. Maka firman Tuhan hari ini, pakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Seluruh kata firman Tuhan, gak bisa setengah-setengah. Dan gak bisa kadang-kadang pakai, kadang-kadang enggak gitu. Kalau keadaan aman, ya udah nggak usah dipakai, nggak bisa. Karena musuh itu nggak kelihatan, tiba-tiba bisa menyerang. Tiba-tiba kita bisa diserang pikiran kita, diserang emosi kita, saudara, tanpa kita sadari akhirnya kita melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Amin, saudara. Jadi pakai seluruh perlengkapan senjata Allah untuk menghadapi segala sesuatu. Waduh, saudara harus bangga punya Allah yang luar biasa. Saudara harus bersyukur saudara berada di jalur yang benar. Karena kebenaran firman Tuhan sudah memberitahu hal-hal yang akan terjadi. Jauh dari sebelum hal-hal itu terjadi sekarang ini. Musuh yang tidak terlihat hanya bisa dikalahkan ketika kita memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Bagaimana dengan iman saudara menghadapi hal-hal ini? Bagaimana dengan kuasa firman yang saudara tahu ada dalam kebenaran firman Tuhan? Kalau saudara pakai itu semua, aduh luar biasa. Ketika kita masuk dalam satu keadaan yang tidak mengenakan, ingat firman Tuhan. Dia berjanji bahwa dia akan menyertai kita sampai kepada kesudahannya. Berarti kita disertai dalam segala keadaan di hidup kita. Ada pujian yang berkata, engkau ada dalam setiap musim di hidupku. Itu penyertaan Tuhan. Dan sampai hari ini penyertaannya tetap sempurna dalam hidup kita. Apa yang sedang saudara dan saya hadapi, penyertaannya tetap ada dalam hidup kita. Nggak ada yang ditinggal.
Mungkin kita yang ninggalin Tuhan, tapi Dia nggak pernah tinggalin kita. Pakai iman. Ada orang-orang tertentu yang mungkin saudara, bisa mengganggu hati dan iman kita. Mengalihkan perhatian kita dari Tuhan kepada hal-hal yang lain. Mungkin ada pakai jalur cepat gitu. Minta pertolongan dari kuasa-kuasa kegelapan, minta pertolongan dari di luar Tuhan, saudara. Pakai dengan itu. Hanya ada dua kemungkinan, kita akan bertahan. Ketika kita terus berjuang, maka kita akan meraih kemenangan. Dan Tuhan janji, bukan cuma Dia mau memberikan kita kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Dan saudara sudah ditentukan oleh Tuhan menjadi seorang pemenang dalam segala keadaan di hidup saudara. Kalahkan setiap musuh yang tidak terlihat, yang menyerang pikiranmu, menyerang hatimu, menyerang situasi kondisi di sekitarmu dengan memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, biar Engkau yang mengambil alih seluruh hidupku. Dan biar Engkau menuntun aku, sehingga aku keluar dari segala permasalahan di hidupku, dan aku jadi seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus akan memberkati kita semua, dimanapun kita berada. Tetap terkoneksi dengan Tuhan, tetap terkoneksi dengan gereja, supaya iman kita semakin hari semakin bertumbuh. Dan siaplah kita menerima janji-janji yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya panggil pemuji, pemusik untuk kita nyanyikan pujian. Haleluya. Dimanapun saudara berada, kita mau sama-sama nyanyikan pujian ini. Ku buka hati untuk jamahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mungkin kita tidak bisa bertatap muka. Hamba-hamba Tuhan tidak bisa menjangkau saudara, menumpangkan tangan atas kehidupan saudara. Tapi ketika saudara membuka hati, Roh Kudus menjamah hidup saudara. Ketika saudara buka hati dan menyerahkan segala sesuatunya dan berkata lewat pujian ini, Tuhan, biar Engkau ambil alih seluruh keberadaan hidupku, keluargaku, pelayananku, bisnis, usahaku. Kau ambil alih segala sakitku, kelemahan dalam hidupku. Dan semuanya kuserahkan ke dalam tangan-Mu. Nyanyikan pujian ini. Ku buka hati untuk jamaah. Ku buka hati untuk jamaah. Angkat tanganmu dimanapun engkau berada. Biar kuasa Tuhan menjamah hidupmu. Walaupun lewat ibadah online ini, kuasanya akan menjamah engkau dimanapun engkau berada. Haleluya. Di altar-Mu menyembah lebih sungguh Tuhan. Ku buka hati puja. Jamah kami semua Tuhan. Jamah umat-Mu dimanapun mereka berada, yang sedang mengikuti ibadah online ini. Jamah mereka Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory, glory. Lagi buka hatimu kepada Tuhan. Kami berserah sepenuhnya hanya kepada-Mu Tuhan. Ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sekali lagi ku buka hati. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan, di hidup kami, di keluarga kami,
di usaha kami. Dalam nama Yesus. Yesus, haleluya. Kau ambil alih, seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Kau ambil alih seluruh hidupku. Jangan pakai kekuatan. Engkau tidak akan mampu, tapi katakan kau ambil alih Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidup. Pikiran takut, hati yang gelisah dan cemas, kau ambil alih semua. Kau ganti dengan kekuatan kepastian. Kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu menyembah. Berikan sorak-sorai kemenangan dalam hidupmu dimanapun engkau berada. Berikan kemuliaan bagi Tuhan-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami percaya yang lemah sudah dikuatkan, yang susah sudah dihiburkan oleh firman-Mu, yang sakit sudah disembuhkan oleh kuasa firman-Mu, yang gelisah diberikan ketenangan. Haleluya. Biar firman-Mu menjangkau setiap hidup kami dimanapun kami berada. Tidak putus-putusnya kami berdoa buat gereja kami, GBI Sport Center, Court, Lasa THB, bahkan cabang yang lain. Dalam nama Yesus, berkati gereja kami, lewat gereja kami banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa dikuatkan. Bapak Ibu Gembala sidang bersama dengan keluarga dan pelayan-pelayan Tuhan. Mereka selalu dijaga, dilindungi, dicukupkan dalam segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Biar kuasa-Mu menjangkau setiap kehidupan umat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dimanapun mereka berada. Mereka sudah terima jamahan, mereka sudah terima kemenangan. Dan Tuhan buat mereka lebih daripada pemenang. Bangsa kami Indonesia, pemerintah kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tim medis, aparat yang sedang bekerja, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kekuatan kuasa Tuhan akan menghalaukan ini semua, sehingga semuanya boleh berjalan kembali baik. Dan lewat itu semua nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Dan sekarang sedang jemaat Tuhan dimanapun kau berada, arahkan mata hatimu dan imanmu kepada Dia Yesus yang ada bersama dengan kita dimanapun kita berada. Dan siaplah kita terima berkat daripada Tuhan. Dan sekarang kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih sayang dan cinta yang luar biasa dari anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai hidup kita mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati dimanapun kita berada. Haleluya.